Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, tak bosan kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita terus taat kepada Allah dan Rasulullah sampai akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan tentang fikih haji dan umrah kita lanjutkan. Telah berlalu bahasan-bahasan seputar haji dan sudah selesai insyaallah ta'ala pembahasannya. Maka kita masuki berikutnya pembahasan tentang umrah, fikih umrah. Jadi fikih haji sudah berlalu, sudah selesai, insyaallah ta'ala kita akan bahas berikutnya fikih umrah. Baik, definisi umrah. Al-umratu lughatan az-ziyaratu. Umrah secara bahasa maknanya itu adalah berziarah, berkunjung. Itu secara bahasa. Ada yang berpendapat maksud dari umrah secara bahasa adalah al-qasdu ila makanin amirin. Maksud dari umrah itu secara bahasa adalah menuju tempat yang ada penghuninya. Tempat yang ada penghuninya. Ya. Umrah disebut dengan umrah, ya, wa summiyat bidzalika li'annahu tuf'alu fil umri kullihi. Dinamakan dengan umrah hal tersebut dikarenakan ia dilakukan ya dalam waktu kapan saja, ya, di dalam ya umur semuanya. Maksudnya bisa dilakukan dalam waktu apa saja. Umrah itu bisa dilakukan. Ya. Jadi tidak khusus waktunya.
dan pada umur apa saja, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Secara syar'i berikut ini, ya, definisi umrah adalah qasdul ka'bati lin nusuki wa huwa tawaf was sa'yu. Secara syar'i maksud dari umrah itu adalah menyengaja menuju Ka'bah untuk melakukan manasik berupa tawaf dan sa'i. Dan nanti ditutup dengan tahallulnya, demikian, ya. Baik, ini definisi umrah. Nah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum umrah? Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmil umrati ala man wajaba alaihi al-hajju ala qawlaini. Para ulama ahlul ilmi mereka berbeda pendapat tentang hukum umrah. Ya. Bagi orang yang wajib baginya haji. Bagi orang yang wajib haji baginya itu, ya, apa hukum umrah? Maka ala qaulaini, ada dua pendapat. Al-awwalu, yang pertama, tajibul umratu fil umri marratan. Wajib umrah itu sekali seumur hidup. Wajib umrah itu sekali seumur hidup. Jadi dibahas di sini adalah umrah perdana, ya. Yang sedang dibahas ini adalah umrah perdana, ya. Tapi bagi orang yang dia wajib haji, adapun orang yang belum terpenuhi kewajiban haji bagi dirinya, maka itu tidak dibahas, ya. Nah, ini bagi orang yang wajib haji atas dirinya, nah itu umrah itu apa hukumnya? Ya, dan ini maksudnya umrah yang perdana. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka umrah itu wajib seumur hidup sekali. Wa huwa madhhabu asy-Syafi'i fi ahadi qawlaihi wa ihdar riwayataini an Ahmad wa huwa marwiyun an Umar wa Ibnu Abbas wa Zaid ibn Sabit wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in wa jama'atin minas salafi. Nah, ini adalah pendapat Imam Syafi'i di salah satu dari dua pendapat beliau, dan ini salah satu, ya, pendapat yang diriwayatkan, ya, dari Imam Ahmad, yang beliau punya dua riwayat dalam masalah ini. Dan ini diriwayatkan juga dari Umar ibnu Abbas, Zaid bin Sabit dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ya, pendapat yang mengatakan wajib umrah itu sekali seumur hidup. Sekali, ya, itu sekali seumur hidup. Seumur hidup sekali. Sekali saja, ya. Wa bihi qala ahlu zahir, dan ini pendapat juga yang dipegangi oleh ulama-ulama, ya, zahiriyah. Apa dalil mereka? Yang pertama adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah 196. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu kepada Allah atau ikhlas karena Allah. Nah, di sini ada perintah untuk menyempurnakan haji, demikian pula umrah, ikhlas karena Allah. Al-aslu fil amri lil wujub, ya, hukum asal perintah itu wajib. Nah, kita tahu sepakat bahwasanya haji itu adalah wajib, kemudian umrah diiringkan dengan haji, menunjukkan bahwasanya umrah itu wajib menurut pendapat ini. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun?
Qala na'am 'alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umratu. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi wanita? Maka Nabi SAW juga bersabda, na'am ya ada alaihinna jihadun la qitala fihi. Ya, atas mereka itu ada jihad, bagi mereka itu ada jihad yang tidak ada ya peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Dan ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, dalam Irwaul Ghalil, ya, Syekh Al-Albani mengatakan rahimahullah, wa hadza isnadun sahihun ala syarti syaikhaini. Ini sanadnya sahih, ya. Ini adalah sanad yang sahih menurut syaratnya syaikhain, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik, nah di sini ada ungkapan ya alaihinna, ini memberikan faedah wujub, yaitu wajib. Ya. Lebih-lebih umrah ini digandengkan dengan haji. Haji itu hukumnya wajib, maka umrah pun demikian. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan wajibnya umrah, ya, perdana umrah sekali itu, menurut pendapat yang pertama adalah hadis As-Subayyah ibni Ma'bad rahimahullah. Ia mengatakan rahimahullah, ataitu Umar radhiyallahu anhu faqultu ya Amirul Mu'minin, inni aslamtu wa inni wajadtul hajja wal umrata maktubaini alayya fa ahlaltu bihima faqala hudita li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. As-Subayyah ibnu Ma'bad rahimahullah mengatakan, aku pernah mendatangi Umar radhiyallahu anhuma, lalu aku katakan kepadanya, ketika itu Umar menjadi khalifah yang kedua. Ya, sudah jadi khalifah, berarti Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Rasulullah SAW sudah wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah wafat. Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, inni aslamtu, sesungguhnya aku baru masuk Islam, aku sudah Islam, berarti mu'allaf gitu kira-kira ya. Wa inni wajadtu al-hajja wal umrata maktubaini alayya, dan sungguh aku telah mendapati haji dan umrah itu maktubaini alayya. Kalimat maktubaini alayya adalah ya bisa maknanya diwajibkan, sesuatu yang ditetapkan, dituliskan bagiku. Maka fa'ahlaltu bihima, maka aku pun berihlal ya untuk keduanya, haji dan umrah tersebut. Faqala, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hudita li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah diberi petunjuk hidayah terhadap petunjuk nabimu ya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah, dan ini hadisnya sahih. Nah, kemudian dalil berikutnya adalah pernyataan jumhur ulama yang mereka mengatakan bahwasanya al-umrah hiyal hajjul asgharu. Umrah itu adalah haji kecil. Jadi jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya umrah itu haji kecil. Kenapa disebut dengan haji kecil? Karena tata caranya itu mirip haji, bahkan bahagian dari haji. Maksudnya bagian dari haji ya
Bentuk-bentuk manasiknya itu mirip dengan haji. Ya. Ada ihram, ya. Haji pun demikian. Ada tawaf, haji pun demikian. Ada sa'i, haji pun demikian. Ada tahallul, haji pun demikian. Hanya saja tidak semua manasik haji itu menjadi manasik umroh. Namun semua manasik umroh itu adalah bahagian dari manasik haji. Maksudnya adalah sama seperti manasik haji. Demikian. Ya. Hanya sebahagian dari manasik haji itu yang dipakai dalam umroh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jumhur ulama mereka berpendapat ya bahwasanya ya umroh itu adalah haji asghar. Sehingga karena haji itu hukumnya wajib, karena umrah itu adalah dia haji asghar, maka pun dia menjadi wajib. Nah, kira-kira gitu cara berdalilnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, al-umratu mustahabbatun wa laysat wajibatan. Umrah itu dia mustahab, sunat hukumnya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan wajib. Umrah bukan wajib, hanya mustahab saja. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Malikin wal qaulil qadimi lisyafi'i wal qaulul qadimu lisyafi'i wa riwayatul ukhra an Ahmad wa huwa marwiyun an Ibnu Mas'udin wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Umrah adalah sunat tidak wajib. Ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan itu pendapat qaul qadim dari Imam Syafi'i, dan satu riwayat yang lain ya dari Imam Ahmad, dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Dan ini juga adalah ya pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Demikian. Apa dalil untuk hal ini? Apa dalil untuk hal ini? Pendapat yang kedua ini mereka berdalilkan dengan beberapa hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Hanya saja ya, hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Dhaif. Hadis itu dari Jabir, disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya tentang umrah. Awajibatun hiya, apakah dia wajib? Qala la. Beliau mengatakan tidak. Wa anta'tamiru fahuwa afdalu. Namun kalian umrah itu maka itu afdal. Ya, namun disebutkan ya akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Tirmidzi, dhaifun, hadisnya lemah. Kalau lemah berarti tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ada riwayat atau dalil yang kedua, yaitu maruya an Talhata marfu'an, yaitu riwayat yang berasal dari Talhah radhiyallahu anhu secara marfu'. Bunyi hadisnya, al-hajju jihadun wal umratu tatawwu'un. Haji itu jihad, umrah itu sukarela. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, namun dhaifun, dhaif. Lemah dia. Ya. Kemudian dalil yang ketiga adalah bentuk penjelasan
kias, ya. Yaitu pengkiasan antara haji umroh itu dengan ya mandi dan wudu. Haji dan umroh ya dikiaskan dengan mandi dan wudu. Bahwasanya haji dan umroh itu adalah dua ibadah dari jenis yang sama. Maka kalau dilakukan yang besar, yaitu haji, maka tidak wajib yang kecil. Nah, gitu. Disamakan dengan apa? Dengan mandi dan wudu. Bentuk toharoh yang besar adalah mandi, karena dia mengangkat hadas besar. Adapun wudu adalah bentuk toharoh untuk mengangkat hadas kecil, maka dia bentuk toharoh yang kecil. Nah, kalau sudah mandi, maka terangkat yang apa? Wudunya. Maksudnya kalau sudah mandi, maka tidak ada kewajiban wudu. Ah, gitu dia. Sebagaimana kalau sudah mandi, maka tidak ada kewajiban wudu. Maksudnya mandi dari hadas besar. Maka tidak ada kewajiban untuk wudu. Kalau mau wudu maka itu afdal. Begitulah ya mereka mengkiaskan pada kasus haji dan umroh. Ya. Jadi kalau haji sudah dikerjakan maka sudah tidak wajib umroh. Kalau mau dikerjakan umroh maka hukumnya afdal sunnat dia. Begitu. Maka umroh itu hukumnya sunnat. Baik. Kemudian dari logika berikutnya ya bahwasanya annal umrata laisa fiha amalun ghairu a'malil haji. Bahwasanya umrah itu tidak ada di dalamnya ya bentuk manasik selain manasik haji. Wa amalul haji innama faradahallahu marratan wahidatan la marrataini. Sementara amalan-amalan atau bentuk manasik haji sesungguhnya hanyalah diwajibkan oleh Allah sekali bukan dua kali. Fa'ulima anna Allah lam yufrid umrata. Maka diketahui dari sini bahwasanya Allah tidak mewajibkan umroh. Karena cuma sekali aja yang haji saja. Nah, begitu. Baik, nah di sini kita akan mencoba mentarjih ya, menguatkan. Sebenarnya bisa dikompromikan pendapat ini, ya. Bahwasanya ya, umroh perdana yang dia bergabung dengan haji, maka itu wajib. Dia ngikutin apa? Hajinya. Umroh apa yang dimasukkan ke dalam haji? Umroh dalam bentuk manasik apa? Manasik haji model apa? Tamattu. Nah, kalau begitu, umroh dengan model haji tamattu di situ adalah wajib. Dia perdana memang. Nah, itu yang wajib. Itu yang wajib. Demikian. Jadi umroh yang dia diiringkan dengan haji, itulah yang dia wajib. Nabi SAW bersabda, "Dakhalatil umratu fil haji ila yaumil qiyamah." Hadisnya sahih.
umrah itu sudah masuk ke dalam haji sampai hari kiamat. Haji tamattu maksudnya itu. Ya. Nah, sebagaimana haji itu wajib, maka umroh ya di dalam model haji tamattu itu jadi wajib. Nah, itulah dia hukumnya wajib. Umroh begitu yang wajib. Nah, setelah itu maka ya umrohnya nggak wajib. Nah, gitu cara komprominya. Sudah selesai kan? Lah Ustaz, gimana kalau ada orang dia umroh dulu belum haji? Nah, gimana itu? Maka dirinci, kalau dia punya kesempatan untuk berhaji dan punya peluang dari sisi peluang kesehatan, peluang finansialnya, ya, untuk dia bisa melakukan haji, maka boleh bagi dia untuk melakukan umrah terlebih dahulu. Boleh melakukan umrah terlebih dahulu. Kalau dia punya kesempatan apa? Kesempatan untuk berhaji dari sisi ya peluang untuk haji, baik itu dari sisi finansialnya maupun usia dan kesehatannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia memprediksi bahwasanya kesempatannya cuma sekali, prediksi kuatnya, di mana dia tidak punya kelebihan dana, cuma sekali aja. Dia nggak bisa bayangkan ini dari mana ini bisa mau haji lagi, kan gitu kan? Apalagi sekarang haji reguler itu antriannya panjang, kan begitu? Kalau dia haji plus, maka biayanya Masya Allah, ya besar sekali. Ya, dia pun nggak bisa pikirkan untuk bisa seperti itu. Yang ada dana saat ini adalah untuk daftar haji, ya reguler. Maka dia tidak punya peluang, dia tidak setelah dia memikirkan, merenungkan dan mempertimbangkan ke depan, dia nggak punya kesempatan karena nggak punya aset. Dan pekerjaannya pekerjaan yang bisa diprediksi bahwasanya dia ini nggak punya peluang yang lain. Karena katakanlah pegawai yang itu sudah terukur apanya? Kadar gajinya. Jadi sulit bagi dia. Aset pun aset dari mana? Ya. Aset warisan. Warisan. Orang tuanya nggak punya aset mau diwariskan kan gitu. Maka yang ada sama dia adalah ketika itu ini ada dana ya yang cukup untuk salah satu bukan kedua-duanya, untuk haji atau untuk daftar umroh. Nah gitu dia, daftar haji atau daftar umroh. Maka kalau seperti ini maka dia harus mendahulukan haji bukan umrohnya gitu. Kalau dia dahulukan umroh baru haji atau dia umroh dikalahkan hajinya, ini salah skala prioritas. Ini salah dalam skala prioritas. Demikian. Nanti takut nggak ada kesempatan haji umroh Ustaz ya gitu. Nah, kita katakan dalam haji nanti insya Allah ada umrohnya gitu loh. Malah sekalian dia. Gitu. Maka daftar haji aja dulu, nanti ada umrohnya insyaallah ta'ala. Baik, jadi cara memahaminya insyaallah seperti itu. Ya, jadi kalau mau kita kompromikan dua pendapat ini, bahwasanya ya umroh yang perdana itu hukumnya adalah wajib dan dia itu adalah umroh yang dimasukkan ke dalam haji, disebut dengan apa? Haji tamattu. Itu wajib. Ya. Adapun umrah-umrah yang lain, maka setelah itu hukumnya sunat. Nah, gitu dia cara memahaminya. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materinya. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang keutamaan umroh. Keutamaan umroh. Baik. Kita cukupkan. Kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Silakan. Mau pengen umroh bareng pun boleh, nggak apa-apa. Ya. Chattingan dengan wanita yang sudah tua. Oh, boncengan. Yang jelas orang tua itu bukanlah mahram. Wanita tua tadi bukan mahram kita. Dan dia juga bukan istri kita. Orang lain ya. Ajnabiyah. Orang lain. Wallahu a'lam, hukumnya tetap haram bila berdampak dengan boncengan tersebut. Ini boncengan sepeda motor ya, itu akan bersenggolan, bersentuhan, demikian. Tidak boleh ya, kan sudah tua, tidak ada hasrat. Oh, jangan dikira nenek-nenek pun ada yang apa, ada yang bahenol. Walaupun habis itu nanti nol dia. Ya tetap tidak boleh. Ya pertanyaannya, boncengan nanti kemudian jabat tangan, kemudian nanti apa namanya, senggol-senggolan, ya gitu. Nah itu dianggap nggak boleh. Padahal kan ada hadis tentang larangan menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nah kemudian kalau seandainya berzina dengan dia, halal atau haram? Haram. Haram, tetap haram. Lalu sebagaimana kalau gitu menyentuhnya haram, ya kalau sebagaimana zinanya haram, maka nyentuhnya haram, gitu loh, paham nggak? Karena dia tetap adalah wanita ajnabiyah, bukan apa, istri, bukan mahram. Demikian, nah gitu. Udah tua nggak selera, nggak gitu juga, bukan itu alasannya. Tetap nggak boleh dia. Nah kalau dipoles dia, gimana itu? Sekarang modelnya dempul-dempul udah cantik kan gitu kan. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kalau boncengan dia ini potensi untuk bersentuhan. Berbeda halnya kalau contohnya naik mobil, dia di belakang, di depan. Nah ini barangkali jadi pertimbangan. Ya. Karena kalau boncengan sepeda motor potensi akan bersentuhan. Sementara dia wanita yang tidak halal bagi kita. Apalagi nenek-nenek. Nenek payah dia mau apa namanya, bisa tegak gitu, ya kan? Nenek ngerem sedikit aja langsung dia nyeruduk dia, mana kan gitu. Kalau gadis ya tetap haram kan, katakan gadis lah gitu. Dia jaga jarak, kemudian diperkuat dia untuk enggak nyentuh di depan gitu. Itu yang baiknya. Tapi tetap ya potensi untuk bersentuhan, enggak boleh tetap, ya.
Belum lagi nanti muncul fitnah macam-macam. Pertanyaannya, kalau itu boleh, sekarang begini, boleh nggak istri kita, anak gadis kita dibonceng sama orang gitu? Boleh nggak kira-kira? Gitu loh. Kalau nggak boleh, ya berarti kan jangan main anak sendiri gitu loh maksudnya. Kalau kita nanti yang bonceng kita boleh, kalau orang lain bonceng istri kita sama anak kita nggak boleh, nggak bisa gitu dong. Ya. Ada sebagian pendapat ya dari sebagian ustadz itu boleh kalau ada penghalangnya. Apa namanya? Penghalang? Apa itu? Iya, yang ada penghalangnya itu. Boleh. Karena itu potensi tidak bersentuhan gitu katanya. Ini sepeda motor ya, bukan mobil. Nah sekarang yang memfatwakan yang begitu kita tanya. Istri Anda dibonceng sama ojol dengan kecepatan tinggi, kencang dia karena mau buru-buru. Tiba-tiba ngerem dia kira-kira. Langsung dia untuk menahan supaya nggak bagian depan badannya ini menyentuh, akhirnya dia pegang kira-kira. Nah gimana kira-kira? Mau nggak kira-kira gitu? Jangan memfatwakan untuk orang boleh, tapi untuk anaknya sendiri, anak gadisnya, untuk istrinya, dia katakan, oh kalau istri saya nggak, ya jangan begitu, nggak boleh. Jujur kita katakan, kita pun nggak akan ridho istri kita seperti itu, ya kan? Mending kita yang nganter kan gitu ya. Yang jelas Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Ini hadis riwayat Tabrani. Nabi mengatakan sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Karena potensi untuk menyentuh kan pakai penghalang, pakai ada penghalang. Saya tanya dulu, nah kalau lah istri Anda dipegang tapi pakai penghalang, kira-kira gimana? Apa penghalangnya? Sapu tangan atau sarung tangan? Dipegang bagian depan dadanya, pegang tapi pakai penghalang. Kira-kira boleh enggak? Boleh. Nah gitu. Ya tetap nggak boleh. Jadi nggak boleh ya. Kalau dia mobil mungkin potensi untuk tidak bersentuhan jelas besar, ya kan? Nah, coba permasalahannya apakah itu terhitung dia menjadi khalwat? Nah, itu dia. Berduaan. Nah, contoh kalau seandainya ya ada pembatas antara supir dengan penumpang yang di tempat duduk seat 2 namanya ya, seat 2-nya dan belakangnya ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Contohnya mungkin ada tirai atau ada gorden ya, atau contohnya mungkin kaca yang dibuat, nah seperti itu sehingga dia terpisah, maka insyaallah taala lebih mending ya. Ini insyaallah seperti itu lebih mudah. Wallahu taala a'lam. Kecelakaan lantas dibutuhkan penanganan, tidak ada orang lain selain kita dan kita tahu cara nanganinya. Dia nggak tahu nanti pura-pura pegang sana pegang sini gitu kan. Iyalah, katakanlah seperti itu. Contohnya kita seorang dokter atau kita tahu cara nangani. Ya. Mungkin butuh ada penanganan perdana yang ini sangat krusial menentukan
menurut medis. Untuk dia parah atau wafat, meninggal dunia. Lalu lakukan tindakan, apakah dengan cara mungkin kasih pompa gitu kan pada bagian ininya dadanya gitu kan, atau mungkin penanganan khusus. Pokoknya medis lah yang tahu itu seperti itu. Dan orang ini paham. Begitu juga contohnya, tidak ada perempuan satupun dan tidak ada alat apapun yang bisa memindahkan dia untuk bisa cepat ke mobil untuk dibawa gitu kan. Harus dengan dibopong untuk menyelamatkan nyawanya. Ini darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurah. Ya. Kedaruratan itu membolehkan sebuah hal yang terlarang, paham enggak? Nah, gitu. Contohnya pendarahan. Contohnya ini butuh penanganan khusus, maka segera gitu kan. Ya. Ya kalau contohnya ada apa namanya? Ada yang apa itu alat tandu kan begitu ya. Maka setidaknya jangan membawanya langsung ke mobil apanya dengan tangan, tapi dengan tandu. Jadi tandu itu sekedar diambil sesuatu yang bisa untuk diangkat, tapi kalau bisa cepat contohnya seperti kain itu dimasukkan ke bawah bagian badannya, dengan itu mengangkat kain tersebut, gitu kan. Kalau bisa seperti itu, ya bagus. Dan tanpa menyentuh contohnya kulitnya, tapi cuma mencengkram bajunya contohnya, seperti itu. Tidak menyentuh kulitnya, tidak menyentuh menjamah anggota tubuhnya, tapi dengan bajunya, seperti itu. Kalau bisa seperti itu nggak masalah. Pokoknya diminimalisir dia ya ketika dalam darurat seperti itu untuk menjamahnya dalam rangka menolongnya. Boleh, nggak apa-apa. Darurat. Ya. Nah, contoh ada kecelakaannya di darat, tabrakan gitu kan. Dia mau kasih napas buatan. Itu namanya cari kerjaan namanya itu. Mana ada kayak gitu, ya. Yang seperti itu napas buatan ketika kapan? Nah, kecelakaannya di mana? Di air. Nah, ini sengaja mau pas pula gitu. Cari alasan. Nah, itu kan gitu. Atau contohnya ini ya kan, ya. Ada tabrakan kan gitu kan, katakan kecelakaan gitu, dan dia mau dibawa kemana? Ke rumah sakit gitu. Ada perempuan, ada laki-laki gitu kan. Dengan gayanya dia angkat sendiri, gitu kan. Seolah jadi apa? Pahlawan kesiangan gitu kan. Biar sengaja pula dengan cara didekap begitu pula. Alasan aja. Itu namanya mencari kesempatan dalam sempit-sempit gitu. Nggak gitu ya. Harus dibatasi dia. Kalau dia contohnya nggak sadar karena spontan gitu kan, karena sifat refleksnya untuk menolong orang, terus begitu dia modelnya, itu beda. Begitu ditegur dia, ya astagfirullah salah, iya pula gitu ya, baru sadar dia. Sifat penolongnya muncul, nggak sadar dia kalau dia mau cepat gitu karena dia panik harus segera gitu kan. Ada juga orang begitu, ya baru sadar ketika diingatkan, ya astagfirullah salah, gitu dia. Ya kalau begitu ya karena nggak tahu tidak ada dosa bagi dia. Yang jelas, ya kedaruratan itu membolehkan perkara yang diharamkan dan diminimalisir untuk menjamah wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya. Diminimalisir. Gimana caranya? Seperti itu, dibuat minimalisir dia. Ketika ngangkatnya bisa contohnya ada kain, kebetulan ada kain pula di situ kan, dia pun bawa kain, maka ya dengan kain itu kan bisa. Mungkin contohnya banyak kan kainnya, maka kain masukkan ke bagian bagian dadanya, ya, tuh untuk ngangkatnya, bagian kepalanya juga, nanti di sana juga dikasih kain lagi untuk bagian kakinya, pantatnya gitu kan, diangkat dengan kain tersebut. Jadi yang dipegang dan dicengkram itu kainnya, nah gitu, baru masukkan ke tandu, gitu dia.
Ya gitulah caranya barangkali supaya nggak nyentuh. Nah kalau tiba-tiba contohnya lama kali bang langsung diangkat sama dia, ya alhamdulillah bebas, jangan pula sok jadi pahlawan. Ya kalau gitulah aku gitu. Ya. Kita nggak bisa juga melarang dia karena ketika itu dia sudah terburu gitu kan, dan itu inisiatif dia, itu urusan dia sama Allah gitu kan. Kita berharap dia diampuni kan gitu kan. Cuma lepas tanggung jawab kita itu maksudnya. Jangan sayang kali, kenapa kok nggak aku tadi ya? Nah itu yang masalah. Baik, ada yang lain? Emas itu. Anda katakan itu pendapat yang lemah. Mau dikatakan syad, bisa jadi syad. Nyeleneh gitu. Bagaimana sebuah asal kok mau dia dialihkan? Itu asal. Kalau dalam bahasa dalam bahasa fikih itu asal. Ada al-aslu, ada al-far'u. Asal itu mau dialihkan dia dari sifat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada asal tersebut, bahwasanya dia adalah ya komoditi ribawi. Ini yang mau dipalingkan, dihapuskan dari dia. Rasulullah yang menetapkan itu, dia pula yang menghilangkan. Ini nyeleneh, Anda katakan. Dan jelas lemahnya. Nabi yang mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati. Oh, dalam satu hadis. Bentar ya. Jadi ijma' para ulama, emas itu asal. Asal. Sebagai asal dari termasuk 6 barang-barang ribawi. Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wasya'iru wal burru bil burri wasya'iru bis sya'iri wal milhu bil milhi. Kita ulangi, adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bis syar'i wasya'iru bis sya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi. 6. Emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian biji merah dengan biji merah, kemudian gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam. Ini asal. Ini pula yang mau dieliminir, dikeluarkan dari asal ini. Kan aneh namanya. Pendapat yang aneh. Ijma' para ulama, inilah dia asal dari barang ribawi. Barang-barang yang bila ditransaksikan dengan cara yang tidak syar'i maka jatuh kepada riba. Malah ini yang dieliminir dari sifat asalnya. Yang sifat asalnya itu ditetapkan oleh syariat Nabi SAW. Berarti dia membatalkan ijma' namanya. Aneh yang begitu. Kalau itu model cara alasannya, ya keliru. Dan anehnya malah uang ya masih dipertahankan, dia bagian dari alat tukar yang dia barang ribawi. Padahal uang ini dia cabangnya, al-far'unya. Kok malah al-aslunya yang dia ini dihilangkan sifatnya, sifat asalnya itu dia barang ribawi. Yang dipertahankan yang cabangnya. Mending kalau dia katakan begini, ya, emas itu dibeli dengan uang, tidak dipersyaratkan dia harus kontan.
Kenapa? Karena uang ini dia bukan sebagai alat tukar yang dia dihukumi sama dengan emas, gitu lebih mending. Berarti cabangnya ini kenapa nggak cocok, karena uang ini sebagai alat tukar yang dia berfungsi seperti emas, gitu. Mungkin kalau mau dikatakan begitu, masih mending cara berdalil begini. Lah ini emasnya yang mau dikotak-katik itu sudah mujma' alaih, dia termasuk barang ribawi, gitu. Aneh yang begitu. Nah, contoh ini hadis riwayat Muslim, ya, dari Ubadah bin Samit. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'idz dzahabi bidz-dzahabi wal fiddati bil fiddati wal burri bil burri wasya'iri bisya'iri wat tamri bit tamri wal milhi bil milhi illa sawa'an bi sawa'in ainan bi ainin fama zada aw izdada faqad arba wal al akhidhu wal mu'ti fihi sawa'un. Aku mendengar Rasulullah SAW itu melarang dari jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, biji merah dengan biji merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ini 6 ini. Itu disebutkan secara mansus namanya kalau dalam bahasa fikihnya. Bahasa usul fikih, mansus, nas. Ini asalnya. Kecuali kalau dia sama dengan sama, ya, ya, sama dengan sama, ya, semisal dengan semisal. Siapa saja yang menambah atau minta tambah, maka sungguh dia telah melakukan riba. Lihat itu. Jadi itu barang-barang ribawi asalnya. Ini malah mau dikeluarkan dia dari barang statusnya sebagai barang ribawi. Wah, aneh banget seperti itu. Menyalahi ijma yang seperti itu. Kalau masih yang dikotak-katik sama dia dengan mengatakan, oh ini kiasnya nggak terpenuhi dia elahnya, gitu, nggak sama dia elahnya. Antara apa? Mata uang rupiah dengan emas. Jadi uang itu tidak bisa dia berhukum seperti emas. Nah, gitu. Mending kalau itu yang di kotaknya, di kotak-katiknya. Ini di kotak-katiknya asalnya. Itu sama dengan ngotak-ngatik dalil namanya. Kalau yang di kotak-katik itu adalah uangnya itu di kotak-katik, oh uang. Nah itu dia bermain di kias. Potensi besar, maksudnya potensi masih bisa diterima pendalilannya, cara berdalilnya gitu. Baik ya.
Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.